Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak sekalian, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah saya juga sehat. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan kesempatan pada hari ini bisa melakukan kegiatan PBM, proses belajar mengajar. Mudah-mudahan semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita rapikan dulu terlebih dahulu kelas kita supaya kita lebih nyaman dalam belajar. Oke, selanjutnya kita berserah diri kepada Allah, berdoa. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Ista'id. Ibda berdoa. Baik, mari kita absen terlebih dahulu. Aulia Khalifatul Aju Fitra, sudah hadir semua ya? Alhamdulillah. Oke, baik. Sebelum kita masuk kepada materi kita hari ini, Bapak mau tanya terlebih dahulu tentang materi yang telah kita sampaikan pada pertemuan minggu yang lalu. Masih ingat apa? Masih ya? Masih ingat apa? Pembahasan kita itu adalah tentang kisah. Kisah ya? Coba, Azlikri masih ingat apa itu kisah? Qisas adalah hukum yang ditegaskan oleh Islam untuk membalas kejahatan atau perilaku orang harus sama dengan hukum yang telah ditetapkan. Oke, tepuk tangan untuk Azlikri. Ya, itu kisah ya. Kisah artinya adalah pembalasan pembalasan serupa, baik itu terhadap tindakan pembunuhan ataupun pengrusakan anggota tubuh. Kita akan membahas tentang persoalan hudud. Hudud ya. Hudud adalah tindakan kejahatan selain dari pembunuhan, qisas, kafarat. Ya, apa dia yang termasuk pembahasan hudud itu? Yang pertama adalah tentang zina. Yang kedua tentang qazaf. Yang ketiga tentang minuman keras. Yang keempat tentang mencuri, merampok, menyambut, merompak, termasuk bukan. Nah, pada kesempatan ini kita sedikit akan membahas tentang persoalan zina. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah menjelaskan tentang pengertian zina. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi dalil-dalil yang berkaitan dengan zina. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis pembuktian
terhadap perbuatan zina. Selanjutnya adalah mengidentifikasi macam-macam zina. Kemudian yang terakhir adalah hikmah diharamkannya zina. Nah, anak-anak sekalian, untuk membahas materi kita ini, kita akan bagi beberapa kelompok. Ya, cukup 4 kelompok saja. Ya, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kelompok 1 nanti akan membahas tentang pengertian dan dalil hukum zina. Kelompok 2 yang akan membahas tentang pembuktian hukuman zina. Kelompok 3 akan membahas tentang macam-macam zina. Kelompok 4 hikmah diharamkannya zina. Baik. Oke, terima kasih. Kita sudah duduk di kelompok, alhamdulillah. Dibahas tentang materi-materi yang telah Bapak sampaikan. Kelompok 1 tadi tentang apa? Pengertian dan dalil hukum. Kelompok 2 tentang pembuktian tentang perbuatan zina. Kelompok 3 tentang macam-macam zina. Kelompok 4 tentang hikmah. Nanti silakan sedikit ya untuk membantu kita dalam membahas. Silakan dilihat slide yang ada di depan. Ya, slide yang ada di depan kita perhatikan. Silakan dibahas. Setelah itu nanti silakan dipresentasikan di depan hasil diskusinya masing-masing. Sudah kita dapatkan hasil dari diskusi kita masing-masing. Nanti silakan satu orang berdiri sampaikan hasil diskusinya ke depan. Siap ya? Boleh ya? Boleh. Silakan kelompok 1. Coba. Iya. Oke, boleh silakan. Baiklah, saya dari kelompok pertama, pengertian zina. Zina ialah perbuatan bersenggama antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahramnya tanpa melalui jalur nikah yang sah. Yang kedua, dalil dari hukum zina. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila." Yang artinya, janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Oke, terima kasih. Satu orang saja. Saudaraku, ada Pak. Pelajaran. Waalaikumsalam. Ada. Oke. Sampai warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan membacakan pembuktian zina menurut Ibnu Rashid. Pengakuan zina yang diucapkan oleh pelaku zina sebanyak berkali yang dikemukakan satu persatu dan diucapkan di tempat yang berbeda. Yang kedua, saksi. Perbuatan zina dapat ditetapkan berdasarkan keterangan minimal 4 orang saksi, sebagaimana ditegaskan di dalam Quran surat An-Nur ayat 4. Saksi harus seorang yang adil dan kesaksian yang harus diberikan berdasarkan Ada 2 macam. Pertama yaitu dilakukan sudah memiliki pasangan sah atau sudah menikah. Sedangkan ghairul muhsan adalah pelaku yang belum pernah menikah
Oke, terima kasih. Empat, silakan. Baiklah, teman-teman, saya akan membacakan tentang hikmah dari dilarangnya zina. Yang pertama itu adalah menjaga harkat dan martabat kita sebagai manusia. Yang kedua, memperjelas keturunan. Yang ketiga, menciptakan generasi yang unggul dan cerdas. Yang keempat adalah menjaga ketentraman dalam masyarakat. Oke, baik, sangat bagus sekali hasil diskusi kita. Ya, artinya apa? Secara keseluruhan kita memahami tentang materi kita hari ini. Namun sedikit Bapak hanya sekedar menguatkan saja. Ya, karena itu sudah kita pahami. Yang pertama tentang pengertian, ya, tentang pengertian zina. Terlebih dahulu bahwa zina ini adalah perbuatan yang sangat keji dan suatu hal yang sangat buruk. Zina itu adalah hubungan suami istri yang dilakukan oleh seseorang perempuan atau laki-laki tanpa adanya ikatan pernikahan. Itu yang dimaksud dengan zina. Oke, kemudian dalilnya apa? Al-Quran surat Al-Isra ayat 32. Oke, ya. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang sangat keji dan merupakan jalan yang sangat buruk. Makanya dari itu Allah sejauh melarang kita jangan sampai mendekati saja tidak boleh, apalagi sampai Melakukannya. Ya, memang di dalam diri kita itu ada pengaruh, ada bujuk rayu setan, tapi kita pandai-pandai memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik. Baik, kemudian yang kedua, apa pembuktian terhadap perbuatan zina itu? Yang pertama adalah ada 4 orang saksi laki-laki. Jadi perbuatan zina baru bisa dikenakan hukum had kalau dia bisa mendatangkan 4 orang saksi laki-laki. Laki-laki itu balik, berakal, sehat, adil. Islam. Takkan mungkin dia berbohong. Ya. Kemudian yang kedua apa? Pengakuan dari pelaku. Pengakuan dari pelaku itu sendiri. Dia mengakui perbuatannya telah melakukan perbuatan zina. Kemudian yang ketiga namanya korina. Apa itu korina? Tanda-tanda. Apa tanda-tanda? Contohnya seorang perempuan hamil, gitu ya. Nah, itu salah satu korina. Yaitu, jadi 3 hal itu pembuktian perbuatan zina. Kemudian yang ketiga adalah tentang macam-macam zina. Zina itu tadi dibagi kepada 2. Yang pertama namanya zina muhsan. Apa itu zina muhsan? Orang yang sudah menikah. Oke, dia sudah terikat dengan tali pernikahan. Sudah menikah, ya. Apakah mereka itu sudah cerai atau masih ada dalam tali ikatan perkawinan? Yang jelas dia sudah melangsungkan pernikahan, maka itu namanya zina muhsan. Apa hadnya? Dirajam. Dirajam. Ditanam di persimpangan jalan, disaksikan oleh orang-orang banyak, kemudian setiap yang lewat lempar dengan batu. Itu rajam namanya, sampai mati. Begitu berat dan kerasnya had dari perbuatan zina itu. Maka artinya supaya membuat jera pelaku dan orang-orang banyak. Kemudian namanya adalah zina ghairu muhsan. Ghairu muhsan itu adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh seorang Yang belum pernah menikah, bujang gadis. Dia lakukan perbuatan zina. Maka hadnya, dendanya adalah didera 100 kali. dicambuk sebanyak 100 kali. Bahkan ada sebagian, ini tidak sepakat. Sebagian ulama mengatakan diasingkan selama 1 tahun. Tapi tidak semua. Hikmah diharamkannya perbuatan zina. Yang pertama, untuk
menjaga ketertiban, keamanan, kenyamanan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian dapat terhindarnya penyakit kelamin, HIV/AIDS. Kemudian untuk menghindari adanya keturunan yang tidak jelas. Kalau anak yang lahir akibat perbuatan zina tidak ada nasabnya, kepada siapa mau dibinkan, tidak ada. Nanti susahnya nanti buat akte kelahiran nggak bisa, mendapatkan harta warisan nggak bisa diurus karena dia tidak punya ayah yang sah, sehingga tidak ada pembuktian tentang pernikahan ayah dan ibunya. Oke. Nah, jadi kemudian apa yang selanjutnya? Membuat jera orang banyak dan juga termasuk pelaku gitu ya. Ya berpikir 1000 kali untuk melakukan perbuatan itu karena hukumannya sangat berat. Oke, barangkali itu saja beberapa materi yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Dan terakhir, sebelum kita akhiri, silakan dikeluarkan kertas lembar jawab pertanyaan sesuai dengan materi yang kita sampaikan. Oke, siap ya? Baik. Pertanyaan pertama, jelaskan pengertian zina dan dalilnya. Nomor 2, apa yang dimaksud dengan zina muhsan? Dan soal yang terakhir, apa saja hikmah diharamkannya zina? Apa saja? Hikmah diharamkannya zina. Oke, baik, terima kasih. Silakan dikumpul ya. Kalau sudah selesai, dan barangkali inilah pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan semuanya kita paham dan mengerti dan bisa kita terhindar dari perbuatan zina. Karena itu perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan kita di pertemuan besok adalah tentang kasab ya. Tidak ada tuan apa dengan kasab? Oke, sebagai sesuatu yang duduk ya. Oke, tugas di rumah silakan nanti diringkas tentang materi yang telah kita sampaikan. Baik, barangkali itu saja. Mari kita tutup pertemuan kita ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Barangkali demikian, kita akhiri dengan alhamdulillah.